Bertemu kembali dengan AM1027 channel tutorial dan berbagi. Pada edisi kali ini AM1027 channel akan berbagi tentang tips dan trik sukses dalam menghadapi ujian melaksanakan PPG Guru dalam Jabatan 2024. Dalam hal ini tentang studi kasus. Bagi yang baru menemukan channel ini, mohon like, komen, dan subscribe channel ini sehingga tidak ketinggalan informasi menarik dari AM1027 channel. Jika sudah, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Rekan-rekan sahabat AM1027 channel, bagi peserta pendidikan profesi guru tahun 2024, bahwa dalam ujian nanti ada yang dinamakan sebagai studi kasus, di mana kita sebagai seorang guru diminta untuk menuliskan atau mengetikkan studi kasus seorang guru yang pernah mengalami permasalahan dalam pembelajaran. Tuliskan pengalaman real dan nyata maksimal 500 kata. Terkait hal tersebut, jadi nanti diminta untuk menuliskan permasalahan yang pernah dihadapi, kemudian bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya, dan apa hasil dari upaya Anda tersebut, kemudian pengalaman berharga apa yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Rekan-rekan, dalam studi kasus PPG dalam jabatan perwakilan guru tertentu, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat studi kasus. Jadi permasalahan yang pernah dihadapi diusahakan sebisanya adalah permasalahan yang pernah memang betul-betul dihadapi. Kemudian bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya dan apa hasil upaya tersebut, pengalaman berharga. Jadi untuk menuliskan studi kasus yang diminta, jawab dengan gaya yang otentik, ya rekan. Jawab dengan gaya yang otentik, artinya gayanya yang memang bahasanya betul-betul pernah kita alami. Kemudian terkait permasalahan yang pernah kita hadapi. Misalnya di sini sebagai seorang guru, saya pernah menghadapi tantangan dalam mengajar kelas dengan beragam pemahaman akademis. Salah satu permasalahan yang cukup menantang adalah ketika saya mengajar dan seterusnya. Jadi tidak langsung kita mengisikan bahwa permasalahan saya adalah to the point gitu ya. Jadi kita jabarkan dengan jelas, dan sebisanya adalah ketika membuat permasalahan itu yang berpusat kepada peserta didik, bukan kepada hal-hal yang lain, misalnya pada guru lain atau kondisi kita yang tidak prima dalam mengajar, ya. Permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan yang berfokus pada peserta didik. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi, nah ini contoh lain ya. Pada tahun 2000 saya mengajar matematika di kelas 8 dengan 35 siswa yang memiliki kemampuan sangat beragam. Berdasarkan penilaian awal, hanya 40% siswa yang berhasil mendapatkan nilai kriteria minimal KKM dan seterusnya ya. Jadi jawaban otentik ini ciri-cirinya adalah sangat jelas tentang kapan, di mana, kelas berapa, berjumlahnya, siswanya, dan seterusnya. Artinya dilengkapi dengan data-data yang real, data-data berupa angka ya, yang real, sehingga pembaca pun akan bisa memahami kondisi yang sesungguhnya, bahwa memang betul terjadi dengan data-data yang kita miliki, daripada dengan menggunakan gaya bahwa saya punya masalah ini dan seterusnya, kemampuan akademiknya kurang dan seterusnya. Jadi lebih real kita menggunakan data yang berupa angka ya. Nah selanjutnya, upaya yang saya lakukan. Jadi upaya yang dilakukan tidak seperti karangan bebas ya. Untuk mata kuliah saya mulai menerapkan untuk pelajaran yang lebih eksklusif dan seterusnya. Jadi dibuat ini, upaya yang dilakukan adalah menerapkan pembelajaran yang tidak 2, 1, 2, 3, jadi terurut ya. Jadi terurut upaya-upaya yang dilaksanakan, terurut dengan jelas. Kemudian saya menggunakan pendekatan pembelajaran yang kooperatif dan seterusnya.
Jadi upaya yang dilakukan memutuskan pola pembelajaran berdiferensiasi dan bagi siswa menjadi 3 kelompok. Jadi berdiferensiasi ini bisa jadi opsi karena apa? Karena dalam pembelajaran di pendidikan pelatihan guru itu ada materi yang tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya hasil dari upaya Anda, jadi hasil dari upayanya dilengkapi dengan data-data yang real juga, yaitu dengan angka-angka, misalnya meningkat siswa memperoleh nilai KKM yang naik 40% menjadi 70%, 26 siswa dan seterusnya. Jadi kita buat jawaban yang otentik itu dengan angka-angka yang bisa membantu menjelaskan daripada hasil yang diperoleh, daripada menggunakan bahasa yang bahwa ada peningkatan dan seterusnya bla bla bla, tetapi tidak dilengkapi dengan data-data yang real. Setelah itu pengalaman yang berharga, pengalaman berharga, di sini ada jawaban yang otentik juga. Mengajarkan saya pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswa memiliki cara belajar beda dan fleksibel untuk menikmati mereka, nah dan seterusnya. Jadi bisa diambil ke sini. Pengalaman berharga yang diperoleh itu adalah hal-hal yang memang berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah kemudian untuk melaksanakan kegiatan ini, admin anjurkan untuk berlatih sebelum melaksanakan ujian, berarti dalam Microsoft Word untuk menulis studi kasus yang ingin dibuat, bukan menghafal ya. Menghafal mungkin kita tidak bisa untuk menghafal dari 500 kata yang dimaksudkan, tetapi kita menulis sehingga nanti ketika pelaksanaan ujiannya kita sudah tahu gambaran apa yang akan kita buat dalam kasus apa yang kita buat dalam ujian tersebut. Nah sebaiknya juga manajemen waktunya dibuat sehingga nanti tidak kurang waktu dalam pelaksanaan ujiannya. Nah itu tip-tip yang bisa admin bagikan. Nah kemudian berikutnya ada contoh daripada studi kasus yang admin buat. Nah, silakan disimak. Studi kasus mengatasi kesulitan siswa dalam memahami konsep pecahan. Permasalahan, saya mengajar matematika di kelas 5 SD. Setelah melakukan tes awal semester, saya menemukan bahwa hanya 35% siswa yang dapat menyelesaikan soal-soal pecahan dengan benar. Banyak siswa mengalami kesulitan dalam membandingkan pecahan, mengubah pecahan menjadi desimal, dan menyelesaikan operasi hitung pecahan. Selain itu, beberapa siswa juga merasa bosan dengan pembelajaran pecahan yang monoton. Upaya pemecahan masalah, dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya menerapkan beberapa strategi pembelajaran berdiferensiasi sebagai berikut. Tahap pra-pembelajaran, 1. Asesmen diagnostik. Saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi secara spesifik kesulitan yang dialami masing-masing siswa. 2. Pembentukan kelompok heterogen. Saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok heterogen berdasarkan hasil asesmen, sehingga siswa yang lebih kuat dapat membantu siswa yang lebih lemah. Tahap inti pembelajaran, 1. Pusat pembelajaran. Saya menyediakan berbagai pusat pembelajaran yang berbeda-beda, seperti pusat manipulatif, pusat permainan, pusat komputer, dan pusat bacaan. Siswa dapat memilih pusat pembelajaran sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. 2. Rotasi. Saya menerapkan model rotasi untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam semua pusat pembelajaran. 3. Pembelajaran kooperatif. Saya menggunakan berbagai strategi pembelajaran kooperatif, seperti Jigsaw dan Think Pair Share, untuk mendorong siswa berinteraksi dan saling membantu. Tahap pasca pembelajaran, 1. Produk akhir. Saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bentuk produk akhir, seperti presentasi, poster, video, atau model 3D. 2. Refleksi. Saya meminta siswa untuk merefleksikan proses pembelajaran mereka dan memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Akomodasi untuk siswa berkebutuhan khusus. 1. Siswa dengan kesulitan belajar. Saya menyediakan petunjuk yang lebih sederhana, memberikan lebih banyak waktu, dan menggunakan alat bantu visual yang lebih banyak. 2. Siswa berbakat. Saya memberikan tugas tambahan yang lebih menantang, seperti mencari pola dalam pecahan atau membuat soal-soal pecahan sendiri. Hasil, setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi,
Terjadi peningkatan yang signifikan pada pemahaman siswa terhadap konsep pecahan. Hasil tes akhir semester menunjukkan bahwa 80% siswa dapat menyelesaikan soal-soal pecahan dengan benar. Selain itu, siswa juga menunjukkan peningkatan dalam hal motivasi belajar, kerjasama, dan kepercayaan diri. Pengalaman berharga. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan cara yang berbeda-beda, saya dapat memenuhi kebutuhan individu setiap siswa dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi. Implikasi untuk praktik pembelajaran. Pentingnya asesmen. Asesmen yang berkelanjutan sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan individu siswa dan menyesuaikan pembelajaran. Fleksibilitas. Guru harus siap untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa yang berubah. Kerjasama. Kolaborasi dengan guru lain dan orang tua sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi. Pengembangan profesional berkelanjutan. Guru perlu terus belajar dan mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi adalah investasi jangka panjang yang dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka dan menjadi pembelajar yang aktif dan mandiri.